Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang begitu banyak yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya, terutama tentu saja adalah nikmat iman. Karena dengan modal iman itu yang kalau insya Allah bisa kita pertahankan hingga saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan bekal utama sehingga kita bisa mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki kehidupan abadi yang menyenangkan, kehidupan yang tidak akan ada perubahannya lagi. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan kita, panutan kita dalam kehidupan dunia ini, di mana beliau telah berjuang dengan sepenuh tenaga dan sepenuh kekuatan untuk menegakkan jalan hidup yang benar ini di muka bumi. Jamaah rahimahullah, saat ini kita berada di bulan Syawal. Itu dasarnya salah, artinya itu adalah peningkatan kita semuanya setelah menjalani 1 bulan penuh untuk mengendalikan mengendalikan suatu keinginan itu harus patuh ke dalam suatu aturan. Pagi hari jam 7 kita merasa lapar, biasanya kalau apalagi makanan sudah tersedia kita ingin makan, apalagi itu halal, itu milik kita sendiri, tapi kita patuh karena kita sedang menjalani saum di bulan Ramadan. 1 bulan kita dilatih seperti itu. Kita kadang-kadang asyik membicarakan yang sebetulnya itu benar, malah itu dari orang lain larut-larut, tapi itu kan dicegah selama di bulan Ramadan karena itu sebagai suatu bid'ah, apalagi fitnah kan seperti itu. Nah, dengan demikian dalam 1 bulan itu kita sudah memegang suatu membiasakan diri untuk keinginan itu dikalahkan oleh kepatuhan. Ingin kita itu bagi bapak-bapak, bagi laki-laki kan sholat wajib itu di rumah, apalagi jarak rumahnya ke masjid yang terdekat itu lumayan, apalagi sedang gerimis, apalagi hujan. Tetapi kepatuhannya itu adalah bagi laki-laki itu kalau perintah atau sunnah dari Rasulullah itu kan wajib untuk datang ke masjid, kecuali ada halangan yang kira-kira yang tidak mungkin untuk diatasi. Nah, kepatuhan seperti itu yang nanti kalau kita perhatikan, sebenarnya kan Idul Fitri itu kalau bahasa aslinya kan itu hari raya kecil. Kalau yang pernah berinteraksi dengan masyarakat Maghribia, orang Aljazair, orang Tunisia, orang Maroko, itu mereka itu merayakan hari raya berikutnya itu dikatakan sebagai Eid Kabir, itu hari raya besar. Kalau kita telah maknanya rasa-rasanya kok masuk akal. Jadi kalau fitri itu kan meskipun di kita pada akhirnya terus kemudian diterjemahkan dengan fitrah. Kalau bahasa aslinya kan iftar itu buka. Jadi Idul Fitri itu kan sesuatu yang berulang-ulang. 1446 ada Idul Fitri 1 Syawal, 1447 1 Syawal juga Idul Fitri. 1448 insyaallah sudah ada Idul Fitri. Itu kan sesuatu yang berulang. Itu kan siklus waktu yang berulang. Nah, fitr itu kan asli bahasanya kan iftar. Jadi biasanya kan kita tidak makan pagi hari, nah, karena itu kan pada saat 1 Syawal itu kan kita kan makan. Bahkan kalau menurut sunnah atau ajaran dari Rasulullah SAW itu kan sebelum kita berangkat ke salat Idul Fitri itu kan disunahkan untuk sarapan. Kalau kita kan tidak terbiasa, kadang-kadang yang penting kita kan tidak makan lah, kadang-kadang untuk hanya sekedar minum sedikit air dan sebagainya. Itu adalah kata dasarnya. Nah, terus kemudian di kita kan dirayakan cukup besar dan dianggap sebagai sesuatu yang salah keadaan suci lagi kan gitu. Jadi fitrah dari iftar menjadi fitrah, mungkin itu salah satu dari tafsiran hadis Rasulullah kan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbihi, kan seperti itu. Jadi barang siapa yang melakukan saum di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosanya yang telah lakukan. Kalau diampuni itu kan menjadi bersih. Itu dari sisi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan ampunan
itu kan cukup. Nah sekarang kalau misalkan ingin dituntaskan kan dosa adami itu kan tidak bisa, bahkan dengan taubatan nasuha dosa adami itu kan tidak bisa hilang. Nah, itu terus kemudian dilengkapi, disempurnakan dengan sekarang kegiatan yang halal. Mungkin seperti itu. Tetapi mungkin juga kita tidak ada salahnya memaknai yang lebih lengkap. Jadi ini kan bulan Syawal kan bulan ke-10 dari kalender Hijriah yang diawali dengan Ramadan sebagai bulan pertama, Ramadan Muharram sebagai bulan pertama, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, 11 adalah Zulhijjah, Dzulqa'dah, ke-12 kan Zulhijjah, di mana ada ibadah haji, dilaksanakannya ibadah haji. Nah dengan demikian nanti kan di bulan Zulhijjah, di mana sebagian dari umat muslim itu adalah melaksanakan ibadah haji, umat muslim yang lainnya itu kan melaksanakan ibadah Idul Kurban. Kalau kita renung-renungkan kan saum di bulan Ramadan itu butuh perjuangan, itu kita sadar betul. Tetapi berkorban itu butuh perjuangan lebih besar lagi. Karena kan kalau saum itu kan paling kan resikonya kan kita lapar, haus. Toh nanti pada akhirnya maghrib itu sudah bisa diatasi. Nah kalau fenomena atau peristiwa diperintahkan berkorban itu kan luar biasa. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, di Quran kan ada itu ayatnya. Itu kan dilani bahwa beliau harus menyembelih anak yang dinantikannya sudah lama. Itu kan halangan untuk tidak melaksanakan keinginan itu kan luar biasa dibanding halangan kita tidak boleh makan, tidak boleh minum sejak subuh sampai maghrib. Nah dengan demikian mudah-mudahan dari Syawal yang berangkat dari peningkatan itu memberikan kepada kita keadaan kesadaran tentu saja untuk meningkatkan amal ibadah kita. Selama bulan Ramadan kita bisa mengendalikan bahwa keinginan itu bisa dikalahkan oleh kepatuhan. Nah makin lama makin meningkat. Jadi selama Syawal dan seterusnya, dan nanti dibuktikan di dalam bulan Zulhijjah bahwa keinginan kita ada sejumlah orang sekian juta sekarang seperti itu ya, itu untuk yang lainnya, tapi dikalahkan oleh kepatuhan bahwa kita harus berkorban sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.